Begitu sampai depan rumah, saya ketok pintu kan, ada mama lagi ngupas bawang. Mah, apa? Saya diterima enggak? Katanya. Apaan? Masuk dulu, kata mama. Nggak mau, saya bilang. Pokoknya saya kalau diterima, saya masuk, nggak diterima saya pulang lagi. Apaan? Kata mama. Ah, mama juga tahu saya udah muslim, saya bilang. Kalau saya diterima, saya masuk, saya anak mama. Tapi kalau saya nggak diterima, saya pulang lagi ke Jember. Di Jember itu sudah ada yang mau nerima saya, dan bukan satu orang. Terus nanti saya akan disunatkan di sana. Tapi satu saat ketika saya sudah dewasa, saya punya sesuatu, saya datangin mama. Karena Islam menyuruh kita berbakti sama orang tua, saya akan bahagiakan mama dan papa. Tapi selama mama papa masih marah, saya mungkin nggak datang. Sampai saya mampu mandiri, baru saya datang, saya bilang. Kenapa? Karena suksesnya kita itu dinilai dari harta juga kan. Kayak gitu. Terus kata, mama mikir kali, ini lebih bandel dari abangnya. Kalau diusir, dia mah telat wesel aja bisa hidup gitu kan. Iya, telat uang aja bisa hidup gitu. Apalagi sekarang ada yang mau nanggung gitu. Yaudah, akhirnya mama mikir, ya sudah masuk aja lah katanya, nggak apa-apa. Oh ya sudah, kebetulan azan, saya mau sholat dulu. Kalau mama marah, saya langsung pulang ke Jember, saya bilang. Itu saya sholat katanya. Akhirnya ya sudah terima tuh, masuk. Seminggu aman. Mulai dari seminggu ke belakang, mulai ketika zikir, kamu tuh lebih fanatik daripada Islam gitu. Banyak lah gitu, mulai digerogoti gitu kan. Tapi saya pinter. Saya kalau di rumah bertahan mulu, iman saya bisa habis. Akhirnya saya ngaji kalau malam. Nah, ngaji pun salah. Ngaji ke? Cari. Pokok saya cari sebisa mungkin ke masjid-masjid kemana saya cari. Pokok ada yang kira-kira bagus bacaannya gitu kan. Saya datengin gitu. Masya Allah. Terus imam-imam masjid saya datengin, saya deketin, ngobrol, dialog. Saya kan haus ilmu. Banyak dialog, kok banyak ya perbedaan ini apa penjelasan gitu kan. Nah, nanti ternyata lama-lama ketemu ahli fikih. Nah, diajarkanlah sama dia. Terus ahli tajwid gitu kan, diajarin khusus face to face, diajarinnya bahasa Arab, diajarin kayak gitu. Jadi saya lebih banyak belajar. Salah pula sama mama. Iya katanya, kamu nanti kurus, nanti kamu sakit-sakitan. Sekarang kamu masuk siang, sore pulang, maghrib, habis makan kamu langsung berangkat ngaji, pulang malam langsung tidur. Capek, subuh gitu ya? Iya, tengah malam cuci muka, kamu sholat pula tahajud saya. Terus subuh kamu duduk sambil tidur, zikir. Terus ketika puasa, udah dimasakin sama mama tuh. Begitu dar, saya nggak makan. Saya minum, batalin dulu baru sholat. Hayya, Fanny itu loh katanya. Begitu dar makan. Kamu tuh lebih fanatik dari orang Islam. Islam apa kamu katanya. Saya mau jelasin kan bingung kan. Mama juga nggak ngerti hadis kan. Nggak masuk juga gitu ya. Ini mah kalau saya langsung makan nanti saya bisa muntah. Kalau nggak sakit perut, perutnya kaget. Iya, lu lebih fanatik lah, moyong lah, kata mama. Udah kamu lebih fanatik dengan Islam. Aduh, percuma sambil ngoceh gitu kan, sambil ngoceh. Makanya kenapa saya bilang ketika saya berdoa, ya Allah, tolong muslimkan orang tua saya, itu mission impossible sebenarnya. Tapi ternyata kalau kabul kan, 27 jam sebelum meninggal, mama syahadat gitu. Kejadian lucu gitu ya kalau Imlek gitu. Karena kan saya muslim sendiri kebetulan. Ya koko kadang kan di luar gitu, nggak ada di sini ketika Imlek. Tradisi kita itu kan kalau pagi itu sebenarnya ada prosesi ibadahnya gitu kan, kayak sembayang, pai-pai lah orang bilang. Tahu pai-pai ya? Pai-pai itu kan yang kayak lidi itu, nanti pegang begini. Iya. Nah itu pai-pai biasa begini. Kalau penghormatan begini ini bukan pai-pai, ini penghormatan. Kayak gitu, kayak kalau kita mau salaman, assalamualaikum, apa kabar? Oh, ini untuk yang lebih tua gitu ya? Jadi ini cuman salam penghormatan, ini bukan ibadah gitu. Makanya kalau Imlek, saya kan udah tahu sebenarnya gongsi facai itu ucapannya bukan selamat tahun baru, tetapi semoga sukses lah, intinya gitulah. Kalau kita terjemahkan bebas, semoga Anda sukses gitu. Cuman yang jadi masalah ketika kata-kata rangkaian dua kata ini, gongsi dan facai ini diucapkan untuk acara tahun baru sebagai pengakuan tahun baru gitu kan, Cina gitu kan. Nah ini jadi masalah. Masalah di mana? Karena kita cuma punya 2 hari raya dalam Islam kan, Idul Fitri, Idul Adha, dan tahun baru Hijriah gitu kan.
Jadi terlepas dari halal haramnya itu, saya memilih tidak mengucapkan, tidak mengakui tahun barunya, tidak berselamat atas tahun baru Cinanya. Maka ketika saya Imlek datang, ketika mama sudah selesai dengan prosesi ibadahnya gitu, pai-pai atau ke kuburan gitu kan, ya paling saya bilang, papa, mama, facai ya. Nah kalau facai itu semoga jaya. Tadi saya bilang, ketika gongsi dan facai disatukan, itu merupakan hal yang dipakai untuk mengucapkan tahun baru. Ini diingat nih. Nah, saya mengambil amannya. Saya tidak mengucapkan selamat tahun baru, tetapi mendoakan dalam hal keduniaan yang sebenarnya harusnya tiap hari kita ucapkan gitu kan. Jadi paling kalau ketemu, saya bilang, facai ya, pin-pin on-on. Pin-pin on-on itu artinya kehidupan nyaman, tidak ada gejolak gitu loh. Pin-pin on-on itu pecai, antocen, banyak duit gitu, kaya gitu. Itu doakan seperti itu aja gitu. Kumpul, malamnya kumpul gitu. Ya kita paling makan-makan, ngobrol, cekak-cekik, main kartu gitu. Yang minum arak kayak gitu. Kalau keluarga saya mah kadang minum bir juga sih ya. Saya minum Fanta gitu. Ya udah, mau mabok berhenti gitu. Makanya sekarang kalau misalnya ada orang mabok marah-marah itu lucu. Keluarga saya itu biasa, kalau masih misalnya malam tahun baru minum arak, mabok, udah Allah off, muntahin sono, jangan rese gitu. Kalau rese ditoyor, tepak, yang mabok tepak jidatnya gitu. Oh lu gitu, udah muntahin gitu. Jadi biasa kayak gitu. Yang udah mulai usia remaja sudah boleh mencicipi arak. Karena kenapa? Setiap jamuan kita biasanya pakai arak putih. Sampai sekarang pun kalau kita hadir nikahan namanya seciu. Nah itu arak putih diminum sebagai penghormatan. Sering kita lihat kan, wong sifu cin gitu kan, kayak gitu. Jadi seperti itu. Memang arak putih tidak lepas di rumah. Pasti arak putih. Kalau enggak arak ini ya, apa namanya? Arak merah. Selain buat masak, memang lumrah kita konsumsi seperti itu. Nah, yang unik ketika itu Imlek. Terjadi Imlek, kadang saya suka diledek. Ya bayangin aja, remaja sendiri yang muslim, yang lain enggak gitu. Kadang kakak sepupu itu iseng gitu, ngasih arak, ngasih babi gitu. Sejunyuk, tuh kasih babi tuh, sejunyuk gitu. Kenapa nggak mau? Tanya kan gitu. Haram ya? Iyalah kok haram gitu. Akhirnya kasih arak, sejiu gitu. Arak putih biasanya, 1 seloki itu. Kenapa? Gak mau lah kok, saya bilang. Arak itu obat, tanya sama orang Islam. Sedikit itu obat. Digituin. Ya saya bilang gini, kok dalam Islam banyaknya itu najis, banyaknya itu haram, sedikitnya juga haram, juga najis. Kecuali darurat. Saya bilang, dan daruratnya itu nggak sembarangan. Halah, lu tuh minum arak itu nggak mabok, itu obat, lu nggak haram katanya. Digituin sama dia. Udah, mama kan datang kan mama. Aduh, kata mama, kamu dalam perut mama nih makan babi katanya. Dah, balik lagi mama. Iya, balik lagi mama tuh ke dapur. Akhirnya kata Cici, ada Cici itu, Cici sepupu, kakak perempuan sepupu. Hola, sudah katanya. Jangan diledek lagi, kasihan katanya. Dia udah datang, udahlah biarinlah katanya. Dia mau Islam mau apa, udahlah. Coafan biarin lah kata dia. Jadi orang pribumi apa biarin. Yuk, semien yuk katanya. Diambilin mie, yuk makan mie katanya. Halal, nacunyo katanya. Halal, nggak ada babi katanya. Saya bilang, nggak bisa Ci. Kata Cici, hah? Nggak bisa? Iya, haram lagi. Iya Ci, saya bilang, hayya repot lah lo katanya. Repot lah lo katanya. Kok bisa haram katanya? Ya saya bilang sama Cici saya, gini Cici tadi masak babi pakai panci yang mana? Yang buat masak mie nggak? Iya kan. Nah Cici nggak mungkin kan cuci pakai ini, pakai tanah. Tapi itu barangnya nggak ada babi sama sekali, halal kata dia. Saya jawab, Ci, dalam Islam ketika wajan itu dibuat masak, barang haram dan belum dicuci dengan tanah, maka yang dimasak itu haram.
ayah repot nih lah katanya. Mama datang dari dalam, dari dapur. Ayah bocah lah coafan lah katanya. Udahlah percuma lo, udah jadi orang pribumi fanatik kata dia. Secunyuk yo moy katanya. Secu yo haram katanya. Sengen yo haram kata dia. Jadi makan babi nggak mau, minum arak haram. Makan mie nggak ada babinya juga haram katanya. Repot lo dalam perut gua makan babi katanya. Darah lo ada babinya, mau diapain darah lo katanya. Digituin sama sampai mama. Segitunya ya. Sama mama, ya kecewa kan. Ya saya bilang gini aja. Ya sudah, saya di sini kan datang ngormatin semua. Saya tahu saya muslim, kalau saya nggak bisa makan semua ya gimana gitu loh. Ya udah kata Cici, udah biarin aja, dia nggak mau makan biarin, yang penting ada kata Cici. Sudah, dia udah kata kamu minum aja lah katanya, air putih. How mau katanya, bisa nggak? How bisa nggak air putih? Enggak. Hah? Nggak bisa juga? Enggak. Kenapa? Tuh gelas. Dia bilang orang habis makan babi minum tuh gelas, nggak mungkin dicuci pakai tanah. Ampun deh lo katanya, kata Cici. Ampun deh lo katanya, bener-bener deh lo katanya. Lo mau makan apa sekarang katanya. Saya bilang udah gini aja, saya makan beli sate di depan. Kalau misalnya saya di sini ngeganggu, saya pulang. Kalau saya diperbolehkan masih di sini, saya hadir. Kita ngobrol yang lain masih bisa kan, saya bilang. Iya, ya udahlah lo fanatik lah, afan lah lo katanya. Udah, lo beli sono sate. Udah saya ada uang Ci, saya beli sendiri aja. Udah ini pakai uang gua, haram nggak? Kata Cici, ya sudah nggak apa-apa Ci. Dia makan sate saya, mereka makan saya makan sate gitu. Terus minumnya beli teh botol di depan, saya seneng teh botol waktu itu. Jadi kayak gitu, jadi ya di Imlek itu saya hadir. Nih yang jadi catatan, mungkin waktu itu saya dibully-bully kan, diledek-ledek. Tetapi pada waktu itu saya bisa buktiin saya ini muslim, dan ketika itu terjadi saya bisa nerima apa adanya dan mampu bertahan dengan cara yang bijak gitu kan. Akhirnya qadarullah, mama wafat dalam keadaan muslim, papa wafat dalam keadaan muslim, bibi yang punya rumah itu sama Cici, bibi saya wafat dalam keadaan muslim, anaknya bibi wafat dalam keadaan muslim, koko sepupu yang ada di situ wafat dalam keadaan muslim, saya yang nguburin dan saya yang nguburin. Jadi mama, koko sepupu, terus bibi, papa enggak, saya nggak nguburin. Saya lagi di luar, itu saya yang nguburin, saya yang nurunin, saya yang nyolatin. Itu gimana mereka bisa dapat hidayah? Kan itu hidayah milik Allah. Nah ketika mama sakit, saya tahu mama nazaknya udah deket. Jadi kalau orang bilang udah tai gagak itu keluar pupnya itu agak hitam kemerahan, itu tandanya biasanya udah mau meninggal. Terus makan mau, nah ini tai gagak. Saya ambil kesempatan di sana, saya bilang sama mama, mama saya ini cantik, saya bilang. Mama saya ini tegas, nggak seperti ini. Saya nggak terima mama saya seperti ini. Saya bersihkan tangannya semua, saya bersihkan, saya nangis karena saya tahu mama saya udah deket lagi, dan saya nggak tahu berapa jam lagi. Nangis kena pipinya, saya bersihkan. Mama udah kurus tuh waktu itu, dia nggak bisa jalan. Saya bilang, mama, saya ini anak durhaka, saya bilang, minta tolong saya bisa berbakti sama mama. Seandainya mama hidup, saya turutin keinginan mama semua. Kalau mama wafat, izinkan saya tetap berbakti sama mama. Caranya dalam Islam, kita harus satu agama. Jadi mama ridho, mama mau masuk Islam, rela, itu supaya saya bisa berdoa kepada mama. Mama ucap syahadat, mama masuk Islam, biar ketika ada apa-apa saya tetap bisa doakan mama. Saya ini anak durhaka mah, bukan anak soleh, bukan anak yang baik. Masya Allah ya, teman-teman, kita menceritakan orang tua meskipun beda agama,
Kita lihat dari Ko Aziz bagaimana beliau ingin banget terus mendoakan almarhum. Akhirnya saya bilang sama mama, kalau saya tidak bisa berbakti sama mama ketika mama meninggal, ketika saya meninggal dosa saya masih banyak, izinkan saya gitu kan jadi anak yang soleh gitu, bisa berbakti sama mama, bisa terus saya minta maaf selama ini nggak bisa ngerawat. Segitu kan ke mama kan, mama mau syahadat gitu kan, mama mau syahadat 27 jam setelah itu meninggal. Masya Allah. Nah, yang jadi pelajaran buat kita, kalau seandainya saya bilang sama mama, mama muslim, kalau nggak muslim masuk neraka, saya nggak bisa doain, saya nggak bisa nolong. Setelah muslim mama pakai jilbab, mama harus sholat, mama jangan makan babi, nggak syahadat itu orang tua. Iya, betul. Nggak. Tapi begitu mama kita tahu, hatinya ya, saya bersihkan tangannya, saya cium, saya nangis. Hati ibu dulu. Yang penting syahadat dulu. Syahadat dulu saja. Perkara nanti mau sholat mau apa juga terserah. Yang penting syahadat dulu. Akhirnya syahadat dulu. Nah di sini dakwah di sini. Ketika kita berdakwah dengan hati, insya Allah dengan akan diterima. lembut ya. Kejadian serupa bersama papa sama. Ketika mama meninggal, saya tanya papa kesini, nggak mau. Jadi kan? jarak antara mama syahadat dan papa tuh berdekatan banget ya di hari itu ya. Jam 2 dan jam 4, berarti sekitar 2 jam setengahan. Masya Allah. Enggak, mama meninggal jam 2, papa jam 4. Mama kan 27 jam sebelum meninggal, berarti sekitar 29 sampai 30 jam setelah mama syahadat, papa syahadat. Bilang papa saya, papa sini, nggak mau kan, nangis papa, tarik tangannya, kesini papa. Ini mama terakhir, nggak mau lihat. Lihat, papa lihat. Ketika papa lihat, saya bilang, itu siapa pak? Mama. Mama siapa? Istrinya papa. Papa cinta sama mama. Iya, beneran, iya. Nangis kan. Papa mau kumpul sama mama. Mau. Mama udah meninggal pak, nggak bisa kumpul. Papa bisa kumpul nanti setelah meninggal. Saya nggak percaya reinkarnasi. Dalam Islam kalau mau kumpul papa harus Islam juga karena mama udah Islam. Papa mau syahadat, mau ridho, mau kumpul pokok sama mama. Papa mau syahadat. Ya udah sekarang syahadat. Jadi syahadat nangis. Masya Allah. Seandainya waktu itu saya bilang, "Pak, mama sudah masuk surga. Mama dalam Islam insya Allah masuk surga. Mama udah meninggal, udah muslim, dosanya udah hapus. Papa harus masuk Islam juga. Habis Islam, papa harus disunat. Papa harus puasa. Papa harus ini." Nggak bakal masuk Islam. Tapi ketika ditanya, "Papa cinta mama?" Iya. Beneran, iya. Mama udah meninggal. Mama masuk Islam. Kalau dalam Islam, kan saya jelasin dalam Islam, kalau mau kumpul di akhirat, papa harus muslim juga. Papa ridho masuk Islam. Saya mau syahadat. Sentuh hatinya, jadi. Itulah dakwah. Dakwah itu memuliakan, bukan menghinakan. Dakwah itu mengangkat, bukan menjatuhkan. Masya Allah, luar biasa ya. Kisah Ko Aziz nih yang dari apa ya, image sampai ngasih makan teman-teman babi. Iya, ngerjain teman-teman. Lalu dapat hidayah, ada kegundahan tentang eksistensi ketuhanan ya. Tadi sholat di WC sampai pada akhirnya kadang di kendaraan, endingnya kadang di rumah sekeluarga makan. menjadi muslim. Luar biasa. Nah, setelah menjadi muslim, apa sih yang paling dirasa sama Ko Aziz secara hati dan kehidupan sehari-hari? Kalau kita berbicara kepada orang yang nggak peduli agama, itu percuma. Nah, saya sekarang berbicara kepada orang yang punya hati, punya iman, punya agama. Jadi bisa nyambung gitu loh. Kita sefrekuensi. Jadi ketika saya masuk Islam itu, yang saya rasakan pertama kali berat. Gitu kan. Sholat harus 5 waktu. Ini dijaga, itu dijaga, makan ini jaga, itu jaga. Terus enak-enak makan suruh puasa. Walaupun dalam Kristen juga ada puasa gitu kan. Tapi kan nggak sewajib di Islam. Yang menjalankan juga nggak semasal di Islam. Kayak gitu. Berat ya jadi orang Islam gitu. Gimana caranya ini supaya nggak berat gitu.
mikir saya, tapi ini harus dijalankan dan konsekuensi atas keimanan yang ada. Sebab kenapa? Fitrahnya manusia itu pasti mencari sesuatu yang lebih dari dia untuk dia tuhankan, untuk dia sembah. Saya sudah menemukan itu semua, sudah yakin kepada itu semua. Bagaimana supaya saya ini enjoy, nggak ngerasa berat? Saya jalanin, ya memang sudah yakin, tapi ngerasa berat gitu kan. Apalagi takut ketahuan orang tua dan segala macam. Akhirnya mulai belajar kristolog lagi kan, walaupun dari Islam tapi belajar kristolog lagi, main debat-debat lah gitu. Dan alhamdulillah ya, selama debat saya nggak pernah kalah, kecuali saya ngalah. Ngalah kenapa? Karena kasihan udah cari alibi itu udah nggak nemu-nemu, kayak gitu kan. Maka paling closingnya saya bilang, debat dalam hal apapun ya, udah jangan debat saya, makin kamu debat saya makin kelihatan kamu bodohnya. Sudah selesai, cukup segitu, nanti tambah bodoh kamu, saya bilang. Sudah selesai debat kita gitu. Jadi alhamdulillah jarang, hampir nggak pernah kalah lah. Saya ingat saya nggak pernah kalah debat kecuali saya ngalah, karena sudah seperti itu. Nah, saya belajar kristolog juga waktu itu, terus banyak belajar ngaji. Siapa yang bisa ngajar saya datengin. Mau ngajarin ngaji pun, bahasa Arab apa, saya telan semua. Saya telan semua. Awal-awal bingung kenapa banyak perbedaan gitu kan. Terus cara penyampaian Islam perbedaan banyak. Nah ini kalau saya nggak fokus, saya pikir saya nggak jadi apa-apa. Saya kan jadi muslim semua, istilah kata muslim kacangan lah ya. Cuman kadang bisa jadi nggak sholat gitu kan. Cuman KTP doang gitu. Buat apa saya capek-capek kayak gitu? Akhirnya saya menemukan bahwasannya ketika kita nggak fokus terhadap sesuatu, kita nggak akan tahu keistimewaan itu. Saya kan udah tahu keistimewaan Islam, kesempurnaan Islam. Kalau saya nggak fokus, saya nggak akan enjoy, akan ngerasa berat terus puasa dan segala macam gitu kan, sholat gitu. Saya harus enjoy. Ini jangan jadikan sebuah kewajiban, tapi kebutuhan. Bagaimana saya supaya butuh? Saya harus kenal siapa yang memerintahkan ini. Saya harus kenal apa sih isi agama ini, lebih jauh lagi. Terus hikmah-hikmah dibalik, nah itu juga bisa tuh. Hikmah-hikmah dibalik perintah. Seperti misalnya khitan gitu kan, terus puasa. Misalnya puasa. Kenapa orang sakit itu lebih baik ketika mau berpuasa gitu. Dalam artian bukan yang sudah koma ya, atau yang udah kronis, maksudnya dalam orang yang sakit gitu. Kenapa? Ternyata saya jalanin lebih cepat sembuh. Terus hikmah-hikmah lalat kenapa dicemplungin, terus wudhu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus wudhu gitu kan. Ternyata banyak hikmah-hikmah di sana, salah satu yang saya pelajari. Nah terus saya itu bergaul dengan teman-teman yang sefrekuensi, yang saling mengingatkan tentang Islam. Akhirnya saya enjoy di sana. Nah di situ ketemu, ternyata untuk kita bisa istiqomah kita harus enjoy dulu terhadap apa yang kita mau jalankan. Nah setelah kita enjoy, kita akan istiqomah, kita akan jalan itu dengan ringan, bahkan sesuatu yang berat pun akan ringan kayak gitu loh. Kalau sampelnya apa ya? Sampelnya gini deh, nyetir itu berat nggak? Berat. Ngantuk berat nggak? Berat ketika nyetir. Bawa mobil capek, sakit pinggang segala macam. Tetapi bagi orang-orang yang memang mencintai otomotif, itu malah cari kesusahan. Dicari medan-medan yang susah, pakai off-road gitu kan. Emang enak off-road? Nggak mau saya dibayar juga. Itu saya. Tetapi mereka yang memang mencintai off-road, bayar pun mau. Kuda juga sama, naik kuda enak, kagak enak. Gujlak-gajluk gitu kan. Awal-awal sakit pinggang. Kenapa bisa seneng? Kenapa saya malah miara kuda, malah jadi trainer berlatih kuda? Karena saya enjoy di sana. Nah kuncinya itu, enjoy. Ketika enjoy, udah nyaman, sudah fokus, nah sudah tenang hidup. Sebab setiap ada pertanyaan dalam kehidupan, ada masalah, saya cari dalam Islam tuh ada. Semua ada. Ekonomi, segala macam, akhlak itu ada semua. Jadi setelah masuk Islam, ya apapun yang saya cari ada solusinya. Bagaimana cara kerjanya ada. Terus ditanya, apakah nggak pernah gundah kok? Gundah itu manusiawi. Cuman seberapa besar gundah itu, seberapa lama gundah itu. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nikmatin hidup, sudah. Luar biasa. Jadi memilih circle yang tepat, ya, memilih teman itu penting ya kok ya. Penting banget.
hikmahnya luar biasa. Iya, Dari Koh Aziz bahwa memilih teman itu penting sangat penting. dan mencintai agama sampai pada akhirnya menikmati apapun itu. Teman hidup pun lebih penting lagi. Betul. Jadi Sangat penting. melaksanakan semua aturan Allah itu tidak beban ya kok, malah Enggak sangat lah, dinikmati. enggak beban. Nikmat rasanya. Nyaman ya. malahan. Nyaman. Kalau Islam jadi nggak Muslim ngelakukan rasanya yang nyaman. sunnah aja nggak ngelakuin juga udah kayaknya gimana, kayak Masya duha Allah. contohnya, ketinggalan duha gitu. Aduh, udah rasanya. Iya, Kayak luar gitu. biasa. Oh, saya minta doanya karena kita sedang merintis stable sebenarnya. Walau sekarang kerjasama, ini ada kerjasama dengan orang, dengan sefrekuensi juga di dakwah. Tapi juga planningnya tahun besok kita juga buka stable lain yang digunakan untuk melatih yatim atau yatim piatu. Kemarin sempat jalan, tapi karena terbentur biaya, akhirnya saya pilih kerjasama dengan teman sementara. Tapi tahun depan insya Allah akan buka lagi. Jadi mendidik yatim, yatim piatu, hafiz, hafizah, bahkan kita gratiskan. Masya Dan Allah. juga di sebelahnya nanti kita akan dirikan rumah tahfiz. Ini nggak tahu di mana tempatnya, nanti Allah akan ngasih. Selama ini sih sudah ada beberapa yang ngasih tempat, tapi terlalu jauh. Saya tolak karena keinginan saya ini dekat daerah Tangerang dulu sama atau Jakarta pinggiran. Moga-moga nanti bisa terrealisasi. Yang jelas kalau dipikul biaya sendiri, untuk sekarang sih kayaknya impossible seperti doa saya waktu itu. Tapi satu saat saya yakin insya Allah terjadi, dan bantulah kami dengan doa. Dan juga untuk sekolah mu'alaf yang sudah Tionghoa Muslim Indonesia dirikan, saya kan ketua umumnya di Semarang. Kami minta doa, terutama ini sudah mau Ramadan, biasanya kami itu ngadain santunan berbagi dengan 100 mu'alaf biasanya. Dan seperti biasa kami bermodalkan nol, walaupun habisnya puluhan juta. Selama beberapa tahun ini alhamdulillah bisa terwujud. Nah, tahun ini kita ketar-ketir juga, doakan saja gitu, moga-moga dapat. Kalau mau partisipasi berbagi dengan mu'alaf, monggo silahkan. Kita akan salurkan ke Tionghoa Muslim Indonesia Regional Semarang insya Allah, pimpinan Koriko. Insya Allah kita sedang menggarap lagi, mau buka lagi sekolah mu'alaf lagi, walaupun kita juga nggak punya biaya. Sekali lagi bismillah, dan kita akan minta biaya kepada Allah, dan siapa yang Tergerak hatinya. tergerak mau ikut dalam dakwah mu'alaf ini, monggo silahkan gabung bersama kami. Mau tenaga, mau biaya atau apa, dukung kami. Yang nggak bisa sama sekali ya doakan saja. Doakan. Gitu. Dan nanti untuk yang mau ikut berdonasi, nanti di deskripsi ya kita akan cantumkan nomor rekening. Mudah-mudahan jadi bekal akhirat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya menjadi amal jariah ya. Amin insya Allah. Demikian sharing hijrah kita hari ini. Alhamdulillah, semoga menginspirasi dan memotivasi kita dalam ketaatan kepada Allah. Yuk hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim tapi masih lalai dalam menjalankan perintahnya.